Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sifarido, nomor absen 01 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan akuntansi sistem informasi. Indikator 1. Menjelaskan sejarah akuntansi. 2. Menjelaskan pengertian akuntansi. 3. Menjelaskan pemakai informasi akuntansi. 4. Menjelaskan kegunaan pemakai informasi akuntansi. 5. Menjelaskan kualitas informasi akuntansi. 6. Menyebut prinsip dasar akuntansi. 7. Menjelaskan bidang-bidang akuntansi. 8. Menjelaskan profesi akuntansi atau akuntan. 9. Menjelaskan etika profesi akuntansi. 10. Mengklasifikasi kelompok akun. 11. Membuat kode akun. Sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Luca Pacioli pada tahun 1494 dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Computis et Scriptoris. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan. Karena semakin kita dapat memahami dan menguasai ilmu akuntansi, maka akan semakin baik pula untuk menangani dunia usaha dan dapat menangani berbagai aspek keuangan suatu perusahaan. Pemakai informasi akuntansi. 1. Pemilik. Pemilik berkepentingan untuk menentukan sikap apakah memegang saham atau melepaskannya. 2. Kreditur. Kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. 3. Pelanggan. Pelanggan berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Karyawan. 4. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. 5. Pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. 6. Masyarakat. Masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Karakteristik kualitas informasi. Dapat dipahami, understandability, artinya laporan keuangan dapat dengan mudah untuk segera dipahami oleh pemakai. Relevant, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan informasi bagi pemakai. Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Pembuatan analisis laporan keuangan. Digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun untuk penambahan investasi. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip entitas ekonomi. 2. Prinsip periode akuntansi. 3. Prinsip satuan moneter. 4. Prinsip kesinambungan usaha. 5. Prinsip biaya historis. 6. Prinsip penungkapan penuh. 7. Prinsip pengakuan pendapatan. 8. Prinsip mempertemukan. 9. Prinsip konsistensi. 10. Prinsip materialitas. Bidang akuntansi. Akuntansi keuangan berkaitan untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi manajemen menyediakan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Akuntansi pemeriksaan tugasnya pokoknya melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan atau suatu unit ekonomi. Akuntansi biaya menekankan pada pencatatan dan penyajian informasi biaya. Akuntansi perpajakan, akuntansi yang terdiri atas persiapan, pelaporan, dan pembayaran pajak serta pengembangan prosedur dalam perpajakan. Akuntansi pemerintah kegiatannya mengkhususkan pada pencatatan departemen pemerintah pusat dan daerah. Akuntansi anggaran, akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran atau rencana keuangan dan kegiatan perusahaan pada masa datang. Akuntansi sektor publik, suatu proses pengumpulan pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi, sistem informasi fungsional yang berdasarkan sistem informasi fungsional lainnya. Profesi akuntansi. Akuntansi publik bertugas sebagai pemeriksaan keuangan atau jasa lainnya.
Akuntansi internal bertugas mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Akuntansi pemerintah tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Akuntansi pendidik bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi. Etika profesi akuntan. 1. Kepentingan publik. Artinya setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. 2. Objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya, netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 3. Kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketakutan. Macam-macam kode akun. 1. Kode numerial. 2. Kode desimal. 3. Kode mnemonik. 3. Kode kombinasi huruf dan angka. Klasifikasi kelompok akun sebagai berikut. 1. Akun real atau neraca, akun harta, utang dan modal. 2. Akun nominal atau laba, akun pendapatan dan beban.